Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berakar kuat dalam Tuhan, kita semakin mengerti tujuan kita itu apa, dan kita tahu kesempatan kita di dunia ini hanyalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya kita semakin dikuatkan ya, kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, kiranya kita tahu bahwa kita harus menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena tujuan kita cuma satu, bertemu dengan Tuhan ke surga. Itu kiranya kita ingatkan kepada diri kita setiap hari. Dan tentunya orang akan juga mengerti tujuan kita itu, sehingga mereka juga mau, secara sadar atau tidak sadar, mereka juga mau merubah tujuan hidup mereka. Atau mereka sebenarnya juga tahu ini tuh tujuan hidup mereka juga, tetapi mereka seperti tidak sanggup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan karena beban hidup mereka mungkin banyak, hal-hal yang mereka tangani selama mereka hidup dunia begitu banyak, sehingga cara-caranya pun mereka menggunakan cara yang salah karena mereka mempunyai beban yang banyak untuk mereka selesaikan atau penuhi kebutuhan mereka ya. Dan ini harus kita sadari juga, tidak terjadi kepada satu atau dua orang, tetapi kepada banyak orang. Amin ya. Dan kiranya kita juga bisa menjadi seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus ya. Kita mau dipakai, kita mau mengikut Tuhan, sehingga mereka menjadi penyelesai masalah ya pada zamannya, yaitu 2000 tahun yang lalu. Sehingga saat mereka ada di tengah masyarakat, mereka menjadi benar-benar mempengaruhi orang-orang sekitar mereka. Walaupun banyak di antara mereka yang disiksa, bahkan dibunuh, seperti Stefanus, seperti Petrus. Tetapi kita akui bahwa apa yang mereka lakukan berdampak. Lebih banyak yang menerima mereka, sehingga kekristenan diterima oleh banyak bangsa, sampai ke negara kita, ribuan kilometer. Amin ya. Dan kiranya selama kita ada di dunia ini, kita juga berdampak ya, berdampak baik tentunya bagi orang-orang sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan para murid, yang dimana mereka mencontoh Tuhan Yesus, Tuhan kita yang datang 2000 tahun yang lalu. Amin ya. Dan kiranya kita semakin sadar itu tujuan kita tuh harus kita ingat-ingat setiap hari. Hanya itu tujuan kita, tidak ada yang lain. Amin ya. Dan kita juga harus tahu bahwa kalau kita ada sesuatu atau yang kita bisa sebut kejadian yang tidak mengenakan, kita harus tahu bahwa kita itu bisa menemui orang-orang yang cinta Tuhan, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Mereka didatangi orang, mereka tidak hanya didatangi, tapi mereka mendatangi juga perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja. Amin ya. Dan itu juga kiranya yang menguatkan kita juga. Kita juga harus tahu ya, bahwa hidup kita itu harus berdampak baik. Karena itu bukti ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita tahu bahwa ciri-ciri Roh Kudus itu dimana dikatakan di Alkitab ya, tumpang tangan ke orang-orang itu sembuh, terus mujizat terjadi, minum racun tidak meninggal, hal-hal yang seperti itu, ciri-ciri Roh Kudus. Dan selama kita di dunia itu, kita harus tahu perkenanan Tuhan itu yang terpenting. Roh Kudus itu benar-benar kita perlu. Untuk mencapai tujuan kita itu, kita perlu Roh Kudus. Dan kita tahu orang-orang yang diurapi Tuhan, seperti Petrus saat berkhotbah, semua jemaat saat itu 3000 orang diurapi Roh Kudus. Semuanya kena Roh Kudus. Amin ya. Kita harus tahu itu.
perkenanan Tuhan itu penting. Roh Kudus itu tercurah dari atas ke bawah. Makanya saat di gereja itu ada tumpang tangan, pengurapan. Amin ya. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu kita benar-benar perlukan selama di dunia. Dan kita tahu Roh Kudus itu bagian dari Allah sendiri. Sehingga Allah mengenal orang-orang yang di dalam dirinya terdapat Roh Kudus. Karena kita tahu orang-orang yang mencintai Tuhan lah yang mendapatkan Roh Kudus itu. Sehingga Paulus dapat berkata, orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. Karena kita tahu manusia saat melakukan dosa, upahnya itu maut, terkutuk. Tetapi saat ada Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Amin ya, kita harus mengerti itu. Karena saat kita ada Roh Kudus, Allah itu mengenal kita. Jadi penting selama di dunia itu kita mengejar perkenanan Allah. Kita tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus adalah melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu satu-satunya cara membuktikan kita mengasihi Tuhan. Dan kita tahu juga Roh Kudus itu diberikan Allah kepada orang-orang di mana Tuhan Yesus mau memberikannya. Atas permintaan Roh Kudus, atas permintaan Tuhan Yesus. Allah itu memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang di mana Tuhan Yesus mau. Kita harus tahu itu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus adalah dengan mengasihi Tuhan Yesus. Dan satu-satunya cara membuktikan mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan kehendak-Nya. Amin ya. Perkenanan Tuhan itu kita sangat perlu. Roh Kudus itu kita perlukan. Sehingga Allah itu mengenal kita. Karena ada bagian dari dirinya ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Amin ya. Mari kita saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport, saling menyelamatkan bukan menghakimi. Amin ya. Biarlah damai sejahtera yang memenuhi muka bumi ini. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ya di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Judul perikopnya ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala
penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin ya. Judul perikop ini adalah ucapan syukur, di mana di sini Paulus menggambarkan apa yang mereka alami saat memberitakan Injil. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga sudah memberitahu mereka apa yang akan mereka alami. Bayangkan sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan, di mana 2000 tahun yang lalu orang-orang di luar Yerusalem tentunya tidak mengenal Tuhan Yesus. Apalagi kita tahu saat itu orang-orang Yahudi benar-benar taat kepada hukum Taurat. Bahkan kitab Taurat mereka sampai hafal. Mereka benar-benar memegang teguh ajaran mereka. Yang dimana dari turun-temurun mereka mengajarkan bagaimana nenek moyang mereka bisa berbicara langsung dengan Allah, Musa, Daud, dan masih banyak lagi. Mereka benar-benar memegang kepercayaan mereka. Hal-hal diatur untuk kebaikan mereka saat itu. Nah, dan saat kepercayaan mereka muncul seseorang yang bernama Yesus dari Nazaret, di mana pengajarannya itu beberapa ada yang kita tahu melengkapi hukum Taurat, tetapi karena saat itu bertentangan ya, di mana ajarannya saat itu salah satunya kita tahu saat Petrus berkhotbah atau Paulus, banyak orang yang diurapi, orang Yunani di luar Yahudi yang saat itu tidak bersunat. Dan saat para rasul, para murid berkata bahwa itu hal yang diperbolehkan walaupun tidak bersunat, itu tentu mengganggu kepercayaan mereka. Hal-hal seperti itu mengganggu tentunya, karena di kepercayaan mereka itu diharuskan. Tentunya menjadi beban bagi para murid dan para rasul ya. Bahkan mereka mengatakan mereka sampai berputus asa. Penderitaan mereka alami, mereka dirajam, dipenjara, disesah. Teman-teman mereka itu ada yang dibunuh. Mereka sampai ada yang berputus asa. Tetapi di sini Paulus tetap melakukan ucapan syukur, dikatakan terpujilah Allah
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Itu dikatakan Paulus. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Kita tahu karena penderitaan Kristus surga kita dapatkan. Amin ya. Dikatakan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Penguatan yang diberikan kepada Paulus dan teman-temannya itu menjadi kekuatan bagi jemaat, karena mereka tahu Roh Kudus yang menolong mereka. Tentunya para rasul dan para murid bersaksi bagaimana mereka ditemui malaikat, seperti saat Paulus kapalnya hampir karam, Roh Kudus berbicara. Tentunya penghiburan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka menjadi kesaksian yang menguatkan para jemaat. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Itu yang mereka alami. Karena beban yang mereka tanggung begitu berat, mereka sampai mengalami putus asa. Kenapa? Saat itu orang-orang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka harus masuk ke daerah-daerah yang mereka benar-benar tahu mereka belum mengenal Yesus. Makanya saat Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, Tuhan memberitahu bahwa mereka harus berada di Yerusalem sampai janji Bapa itu mereka terima, yaitu Roh Kudus. Karena beban yang mereka alami itu begitu berat. Mereka dibikin sengsara oleh banyak orang yang saat itu belum mengenal Tuhan. Amin ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Mereka tahu bahwa yang mereka alami itu agar mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah yang telah membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Itu yang dialami Paulus. Saat Paulus menderita di penjara, Paulus mengharapkan bahwa apa yang dialami Paulus saat dirajam, dibawa keluar kota, teman-temannya menganggap Paulus mati, tetapi saat dikelilingi oleh teman-temannya atau para murid lainnya, Paulus bangkit. Dan Paulus saat mengalami penderitaan lagi berharap itu terjadi lagi. Pengharapan kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin ya. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ucapan syukur dari Paulus yang begitu banyak mengalami kesengsaraan saat memberitakan Injil. Amin ya. Dan itu yang menguatkan Paulus, pengharapan kepada Allah yang dulu menyelamatkan Paulus, dan Paulus terus berharap itu terjadi kepadanya terus-menerus. Pengharapan kepada Allah. Amin ya.
Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sakit, berikan kesembuhan yang daripada-Mu, mujizat daripada-Mu. Apapun yang di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan, kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, berikan kami pekerjaan yang usaha dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, yang menguatkan kami Yesus, untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu sampai ke penghujung bumi yang seperti yang Kau mau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, yang mencintai Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami seperti Dia mencintai Kau Yesus. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang mengalami masalah beban hidup, pergumulan hidup, berikan kami jawaban-jawaban doa yang daripada-Mu, solusi-solusi yang daripada-Mu, jalan keluar yang daripada-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu, dan kiranya mujizat-Mu terjadi selalu dalam hidup kami, penyertaan-Mu tinggal tetap dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu, kasih karunia-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada dalam nama Tuhan Yesus. Amin.